Yang kami hormati Kepala Desa Sukahaji, Bapak Haji Aan Supriyanto SH. Yang kami hormati Koordinator KKN Desa Sukahaji, Tito Rainer Harrison. Dan yang kami hormati narasumber, Bapak Dr. Gemilang Lara Utama SPT MIL, serta Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di siang hari ini dengan keadaan sehat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Wafin, mahasiswa KKN Universitas Pajajaran yang akan memandu acara pada hari ini selaku Master of Ceremony. Baik, selanjutnya untuk membuka rangkaian acara hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Desa Sukahaji, yaitu Bapak Haji Aan Supriyanto SH, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Aan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Gilang, dosen Unpad. Yang saya hormati Ketua Kelompok Mas Tito. Ketua bener, Ketua. Ketua apa ini? Oh, yang saya hormati Ibu Bapak RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang diundang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan, alhamdulillah. Cuacanya terang, biasanya selalu hujan ya Pak Bu. Ya, karena ini berkaitan dengan nanti materinya itu adalah mengenai pengolahan sampah, Ibu Bapak. Mudah-mudahan Sukahaji ini mendapatkan solusi yang selama ini Ibu Bapak mengenai sampah ini sangat-sangat luar biasa. Khusus kita Desa Sukahaji ini penanganannya masih tidak bagus, dan sekaligus karena dukungan dari pemerintah daerahnya juga masih belum maksimal. Jadi budaya-budaya yang sering terjadi di beberapa desa, wabil khusus mungkin desa kita Sukahaji, cara-cara membuang sampah masih sembarangan, yaitu dibuang di kali. Padahal sebenarnya sangat membahayakan bila mana sungai itu menjadi dangkal, maka akan terjadi bencana banjir dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak, dengan kehadiran para mahasiswa dari Universitas Pajajaran Bandung ini mudah-mudahan menjadi solusi bagi khususnya Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak selain juga visi misi saya selaku kepala desa yang alhamdulillah 2 periode ini ya saya terpilih lagi, dan salah satu prioritas utamanya adalah bagaimana Desa Sukahaji ini menjadi bersih dari sampah. Paling tidak kalau kita ingin memulai dan juga ingin sukses dalam mengelola apa yang dijadikan visi misi itu, maka kita harus diperbuat. Dan diperbuat itu dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan segala kemampuan kita, segala keinginan kita untuk kita kerjakan apa yang kita cita-citakan bersama. Jadi wabil khusus perangkat desa dan ke bawah, yaitu para RT dan Ibu RT, maka saya mohon setelah kita mendapatkan materi atau tata cara mengelola sampah ini nanti yang akan diterangkan oleh dari KKN, yang dari Pak dosen juga, kita harus betul-betul bisa mencerna, direkam ya, bahasa Jawa emang, jadi direkam nih ngendas, nih otak, terus kemudian dikelola. Nah, ayo bareng-bareng kita solusikan bersama, bisa kita rapatkan kembali. Artinya gini, yang dilakukan oleh para mahasiswa ini adalah memulai. Jadi memulai sesuatu yang
tata caranya itu sudah diberikan. Nah, tinggal kita ini pemerintah Desa Sukahaji ini melanjutkan bagaimana teknis-teknisnya, cara-caranya supaya kita lebih memaksimalkan lagi yang sudah diberikan ini. Ya, ilmunya maksudnya ya, Ibu Bapak. Jadi ilmunya itu sudah diberikan dan ilmu itu nanti kita kerjakan. Jadi mudah-mudahan nanti kebiasaan-kebiasaan masyarakat Sukahaji khususnya yang menjadi lebih baik lagi cara-cara membuang sampah, mengolah sampah, dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh tetangga sebelah seperti Google. Nah, kalau nanti di Sukahaji tidak ada yang buang lagi sampah itu di kali atau di irigasi kecil, mudah-mudahan desa lain juga akan meniru. Dan ketika kita nanti sudah memulai itu, bisa juga nanti bisa memotivasi, memacu. Artinya pemerintah daerah itu, khususnya kabupaten, ketika melihat kita yang di bawah ini sudah memulai, mudah-mudahan jere wong kene mah bokat be ana isine. Dan kan oleh. Ya. Jadi akhirnya kita selain mengelola sampah juga nanti kita difasilitasi satu mungkin kendaraan. Kan yang dibutuhkan itu kendaraan cara mengangkut sampah itu. Nah, selama ini DLH itu Dinas Lingkungan Hidup itu masih kekurangan armada atau mungkin lain-lainnya lah. Yang pasti kalau nanti yang di bawahnya sudah memulai, insya Allah nanti yang di atas akan malu dengan sendiri. Karena dengan keterbukaan media sosial dan sebagainya itu juga sangat menguntungkan sebenarnya. Ketika kita terus ekspos kegiatan-kegiatan ini yang positif ini, mudah-mudahan yang di atas lebih melihat perubahan-perubahan yang baik dari tingkat terbawah itu. Nah, sekali lagi Ibu Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih, sangat antusias datang. Mudah-mudahan Bapak RT dan Ibu RT serta geng para Sri Kandi ini yang selalu setia, Ibu-ibu Sri Kandi selalu setia mengawal saya dalam berkegiatan apapun, hal-hal yang positif selalu mendukung, termasuk mengusulkan kegiatan-kegiatan ibu-ibu bagus saya. Terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak ngobrol beje, ya interaksi. Ya, ngobrol besok mangga apa yang nanti dipertanyakan langsung kepada Pak dosen dan mungkin kepada Mas-mas Pani Mbak-mbak dan Mas-mas ini yang KKN, pertanyakan apapun. Dan kegiatan-kegiatan yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan ini mungkin tinggal satu kegiatan lagi nanti KKN ini, kita nanti ada acara mau bersih-bersih pantai ya untuk Sukahaji yang lebih baik lagi karena jalan yang ke pantai sudah bagus Sukahaji. Nah, kalau kitanya kreatif sebenarnya Bapak Bu bisa jadi pundi-pundi duit. Ya, kalau kitanya kreatif tuh bikin wisata laut atau apa. Padahal laut kita ini sudah lumayan ramai Pak Bu. Karena laut kita ini terkenal dengan pemancingan ikan kakapnya. Itu kalau kita bisa mampu mengelola. Nah, ini sekarang saya agak sedikit bercerita nanti, maaf. Agak panjang sedikit. Pak RT Rasem ini sudah memulai memotivasi masyarakat membuat tanaman di sana, tanaman yang produktif, yaitu menanam nangka beton di sepanjang jalan yang mau arah ke pantai itu. Kalau itu sudah benar-benar tumbuh besar, itu indah banget itu Pak Bu. Jalan itu nanti. Selain bisa hasil nangka betonnya dijual kan, juga bisa kita nanti bisa kreatif membuat, coba kalau misalnya 100 lebih pohon nangka dan itu berbuah, itu kita bisa macam-macam, bisa buat keripik nangka ya kan. Jadi wisata laut dan juga ada hasil kerajinan tangan yang kita miliki, potensi yang ada. Coba kita mau memulai. Memang sesuatu yang besar ya harus dimulai dari yang kecil. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak An atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Koordinator KKN Desa Sukahaji 2026 yaitu Tito Reiner Harrison untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Tito, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Aan selaku Kepala Desa Sukahaji. Yang kami hormati Pak Gemilang selaku pemateri kita pada hari ini, serta Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya pada hari ini kita bisa bertemu dan bisa melaksanakan acara dalam kondisi yang sehat dan baik. Perkenalkan, saya Tito selaku koordinator KKN, khususnya untuk kelompok di Sukahaji, Pak ya Bu. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini pada hari ini bisa memberikan semangat bagi kami untuk terus menjalankan program, memberikan program-program serta berusaha bekerjasama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menjadikan Desa Sukahaji yang lebih baik. Besar harapan kami dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi langkah kecil untuk upaya yang lebih besar memajukan Desa Sukahaji ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lalu kita tanpa berlama-lama mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian akan masuk ke sesi inti dari acara kita pada siang hari ini, yaitu talk show pematerian edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Dan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gemilang Lara Utama, SPTMIL, yang akan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah rumah tangga secara efektif dan berkelanjutan. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Mungkin izin Pak untuk membacakan terlebih dahulu background singkat dari Bapak Gemilang. Pak Gilang ya? Ya, panggil Gilang aja. Pak Gilang. Jadi beliau, Pak Gilang adalah saat ini menjadi dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Ya. Paparkan materinya. Baik, terima kasih. Nah, izin saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Kepala Desa Pahajaan, Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa KKN, dan para pemuda juga, terutama ini berarti kan ini ada ibu-ibunya, ada pemuda gitu kan, ini bahan bakar utama, kalau saya biasanya menyebutnya begitu ya, bahan bakar utama di masyarakat, seperti itu. Jadi terima kasih nih Pak Kades sudah bisa menggerakkan masyarakat yang seperti ini. Mudah-mudahan ini kita sama-sama nanti bersepakat untuk sama-sama bisa lebih memperhatikan lagi apa yang ada di sekitar kita. Itu yang terpenting. Kenapa itu yang penting? Ya tadi masih diceritakan bahwa masih ada yang membuang sampah ke sungai, masih ada yang membuang sampah sembarangan, masih ada yang membakar sampah secara sembarangan. Nah, ini yang perlu kita saling mengingatkan. Sebetulnya apa yang akan saya sampaikan ini memang terlalu terlalu berbeda lah gitu ya dengan apa yang akan saya diskusikan sekarang Pak Kades. Kenapa? Jadi pada saat teman-teman menghubungi saya langsung mengiyakan, tapi pada saat kita berdiskusi ternyata ini kita akan demo insenerator katanya. Padahal 2 hari sebelumnya Pak Menteri menyampaikan pelarangan terkait insenerator seperti itu. Jadi ya, belum jadi undang-undang Pak, tapi itu sudah ada surat edaran katanya. Jadi pemerintah provinsi ada yang bilang belum melarang gitu ya, karena masih bentuknya surat edaran, akan tetapi tidak memperbolehkan. Jadi terus kita harus bagaimana gitu kan. Kemarin juga saya diundang dengan tim dari Cekungan Bandung. Ya. Tim Bandung Raya gitu, tim Cekungan Bandung Raya untuk mendiskusikan terkait sampah ini. Jadi Kota Bandung sudah merekrut sekitar 1.597 orang pemilah sampah dan itu akan digaji 1,2 juta per bulan. Itu adalah salah satu masukan dari kita dari Unpad. Kenapa? Jangankan milah ya Pak, buang sampah pada tempatnya aja masih pada susah. Nah ini dia. Nah gitu. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya siapkan pun ini masih nanti bisa
didiskusikan seperti itu. Kenapa saya siapkan slide-nya atau presentasinya seperti ini, nanti takutnya ada pertanyaan. Nah, jadi Pak Gilang kenapa sosialisasi soal insenerator di Indramayu katanya. Padahal Pak Menteri melarang. Makanya saya buat seperti ini. Tapi apa yang akan kita diskusikan adalah apa yang Bapak Ibu kerjakan setiap hari. Begitu. Apa yang dikerjakan setiap hari? Salah satunya itu membuang sampah dulu pada tempatnya. Jadi kita balik lagi ke dasar dulu. Kalau itu sudah bisa dilakukan, itu adalah kemajuan yang paling berguna pertama. Kenapa? Karena permasalahan sampah itu kalau di kampus kami disebutnya tuh NIMBY, not in my backyard. Tidak ada di halaman saya. Yang penting sampah itu nggak kelihatan di mata dan itu bukan jadi masalah saya. Sepertinya bukan hanya di Bapak Ibu saja sih seperti itu. Kami, para dosen pun masih begitu. Gitu ya, kami yang berpendidikan tinggi pun atau teman-teman mahasiswa pun rasanya juga masih begitu ya. Yang penting sampah itu nggak ada deh di depan saya siapapun itu. Dan pengennya merasa setelah bayar iuran 50.000, 100.000 per bulan, merasa cukup bahwa sampah itu akan ada yang mengelola. Padahal kalau dihitung, jadi secara ekonomi minimal satu keluarga itu per bulan harus membayar Rp400.000 untuk mengelola sampahnya setiap bulan. Jadi per orang, kalau misalkan satu keluarga ada 4 orang itu, satu orang harus bayar 100.000 sebulan. Itu paling murah. Dan yang bayar itu tuh di perumahan yang paling bagus di Kota Bandung, di Sumarekon. Setelah bayar 400.000 sebulan pun, itu sampahnya masih jadi masalah. Dan tidak terkelola. Jadi apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ke kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu ini mau nggak? Jangan dulu mengajak. Mau nggak kita sendiri untuk merubah pola hidup atau pola pemanfaatan? Kita menyebutnya sumber daya. Kenapa? Sampah itu sumber daya yang belum termanfaatkan. Jadi pada saat Bapak Ibu membuang ke sungai, itu kalau dikumpulkan plastiknya dan lain sebagainya, kita keringkan, kita pisahkan, kita kilo, lumayan memang ada uangnya. Tapi ada tapinya nih. Pada saat kita mengelola sampah, jangan sampai kita berorientasi bahwa nantinya kita akan mendapatkan uang dulu. Yang terpenting adalah permasalahan sampah itu kita selesaikan dulu. Jadi yang utamanya ke sana. Jadi kita balik lagi ke, ya ini kan karena banyak ibu-ibu nih, tadi disebut juga para Sri Kandi nih. Nah, jadi saya mendampingi atau bekerja sama dengan teman-teman di komunitas Masagi Cibogo di Sarijadi, Kota Bandung. Itu digerakkan oleh ibu-ibu semua. Disebutnya the power of emak-emak katanya. Ada 5 orang ibu-ibu yang setiap Selasa dan Kamis muter tuh di RW, RT untuk disebutnya perelek runtah. Kita masih ingat nggak misalkan kalau sekarang kan Pak KDM bilangnya rereongan yang kepungkur, rereongan sarupi kepungkur, dulu pernah ada seperti itu. Perelek itu dulu dalam bentuknya beras di depan rumah disimpan itu, atau jimpitan ya gitu ya. Nah, kenceleng seperti itu. Tapi bentuknya sampah. Kenapa disebut perelek dan kenapa bentuknya sampah? Di tengah kota sudah jarang orang yang mengalami kesusahan makan. Yang ada permasalahan sosial, salah satunya sampah. Sampah itu di mana-mana ada. Kalau membuang langsung ke tempat sampah atau kemana, atau seringkali membuang sembarangan. Daripada membuang sembarangan, dikumpulkanlah oleh para emak-emak tersebut. Nah, yang terpenting apa? Di level atau di tingkat rumah tangga, ini udah mau memisahkan paling enggak yang basah sama yang kering aja. Itu yang penting. Jadi, level pertama atau tingkatan pertama, kita buang sampah pada tempatnya. Level kedua, pisahkan yang kering dan yang basah. Kalau itu sudah dipisahkan, nih mudah-mudahan para Sri Kandi atau mama mau nih muter. Atau tadi Pak Kepala Desa bilang nanti akan ada misalkan insentif untuk
kendaraan pengangkut misalkan seperti itu yang akan membantu untuk mengumpulkan. Kenapa itu penting? Pada saat sudah terkumpul terpisah, ini mau dibuang tidak jadi masalah, mau dimanfaatkan akan jadi lebih mudah. Mau dibakar ke insinerator tidak akan jadi masalah. Nah, jadi 3 poin itu yang menjadi penting. Ya, mau dibuang jadi mudah, mau dimanfaatkan akan jadi nggak bikin susah gitu ya. Pada saat dibakar di insinerator nggak jadi masalah. Jadi 3 poin itu yang jadi utama. Nah, contoh-contohnya ini di Thailand sudah ada, di Malaysia sudah ada, di Jepang sekalipun yang negaranya sudah maju, insineratornya di tengah kota, Pak. Gitu ya, nanti bisa mundur ke slide sebelumnya. Nah, ini jadi tinggi-tinggi nih, tuh cerobongnya tuh di tengah yang menjulang tinggi. Gitu. Di tengah kepadatan kota ada cerobong yang tinggi, mungkin bisa sampai 100 meter. Nah, jadi Kementerian Lingkungan Hidup memperbolehkan ada cerobong sampai 14 meter, tapi harus terbuka. Tapi saya lihat di sini, oh cukup. Kalau boleh, nanti ini bisa dinaikkan lagi sampai 14 meter. Tapi kalau segini, masih memungkinkan? Masih. Makanya tadi saya tanya, di sini dominannya atau paling banyak apa Pak Kades? Kalau misalkan sampah pertanian atau ranting atau daun, ya silakan. Tidak akan jadi masalah. Pada saat dibakar nanti timbul asap hitam, itu karena kandungan airnya biasanya masih tinggi, Pak. Jadi bukan karena ada polusi. Takutnya orang melihat, wah pada saat dibakar asapnya jadi hitam. Itu karena kandungan airnya. Tapi dipastikan bahwa di situ hanya sampah pertanian atau tumbuh-tumbuhan saja. Nah, yang plastiknya kemana? Plastiknya itu kalau sudah dikeringkan, itu nggak akan sulit untuk ngejualnya. Di tempat saya, di kota, awalnya orang nggak mau milah atau memisahkan aqua glass kecil tuh, plastik. Jadi yang sore itu akhirnya memilah, mengumpulkan, sudah ada di dalam karung, ganti shift kan, yang jaga, biasanya jaganya hansip tuh. Ganti shift, dia sudah pilah, dia simpen. Malamnya ganti hansip yang baru. Besokannya hansip yang kemarin datang. Ini karung yang kemarin kemana? Oh, saya kira nggak dipakai, udah saya jual katanya. Berantem lah di situ karena udah melihat ada nilai ekonomi. Jadi yang terpenting masalah sampahnya dulu ini kita selesaikan. Karena masalah ekonominya nanti akan mengikuti begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuang sampah dulu pada tempatnya, lalu memilah kering dan basah, ini akan mempermudah nanti bagaimana itu dikelola seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu nanti akan seperti apa, ya. Nah, barangkali tidak hanya ibu-ibunya, tapi juga anak mudanya. Betul sekali. Di Sukawarna masih sekitar Bandung area barat ya, karena saya punya laboratorium hidup gitu atau living lab berbarengan dengan masyarakat seperti ini lokasinya. Nah, kita menginisiasi beberapa aktivitas, salah satunya pengolahan sampah. Anak mudanya mau. Kenapa? Jadi ya nilai ekonomi itu sebagai bonus saja. Jadi pada saat sampah kardus sudah dipilah, sampah kertas dikeringkan, plastik dari gelas-gelas aqua atau botol itu sudah terpilah dengan rapi, disitulah kita baru menghitung keuntungannya. Jadi modal awalnya apa? Modal awalnya adalah kita menyingkirkan permasalahan sampah itu dulu. Jadi pada saat nanti ada yang terpilah dan dapat dijual, itulah bonusnya. Seringkali sekarang Bapak Ibu selalu diiming-imingi, ayo mengolah sampah, ayo memilah sampah, dari sampah jadi cuan katanya. Jadi dari sampah jadi uang, jadi berkah katanya. Ya, jadi akan orientasinya ke sana. Pada saat 1 atau 2 bulan tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai, akhirnya banyak yang selesai.
Jadi ini yang nantinya perlu kita sama-sama kerjakan. Nah, berkaitan dengan insinerator, banyak sekali, atau saya menyebutnya ini bukan insinerator, tungku bakar, gitu ya. Jadi ada beberapa pengalaman, kalau boleh mundur, terus, nah yang setelah ini, nah ini. Jadi tahun 2021, peneliti dari BPPT, dari Badan Riset dan Penelitian, gitu ya, di BPPT, ini mengeluarkan data bahwa tungku bakar seperti ini itu tidak pernah sampai melebihi 500 derajat Celcius. Sementara pembakaran yang diperbolehkan untuk membakar plastik itu harus di atas 850 derajat atau bahkan sampai 1000 derajat. Belum lagi nanti kalau sampahnya masih nyampur. Belum lagi kalau sampahnya nanti sebagian basah. Itu suhunya akan terus turun. Dan akhirnya timbullah polusi yang tidak kita harapkan, yang disebut dengan dioksin. Ini yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri. Jadi kenapa Pak Menteri melarang? Karena dari hasil studi, mungkin ini ada 8 atau 9 tungku bakar seperti ini di Sidoarjo yang sudah dites, Pak. Suhunya tidak lebih dari 300 derajat, lalu asapnya tidak bisa dikendalikan kurang atau lebih dari 2 detik. Jadi harusnya setelah dibakar itu dia diam dulu 2 detik, dikendalikan oleh alat pengendali pencemaran, sehingga pada saat dilepaskan itu sudah lebih aman. Harapannya begitu. Tapi kan tidak semua berjalan dengan baik. Kenapa? Karena sampah yang ada tidak terpilah sempurna, sehingga suhu menurun dan akhirnya polusi dihasilkan. Terus asap yang dihasilkan semakin menumpuk dan akhirnya terlepas sebelum bisa dikendalikan. Jadi itu kenapa Pak Menteri melarang. Tapi kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau di ilmu lingkungan, ini kita menyebutnya prinsip kehati-hatian. Boleh dengan catatan gitu, atau saya tidak memperbolehkan, tapi kalau akan digunakan Anda harus memperhatikan A, B, C dan lain sebagainya. Jadi di yang paling akhir barangkali, nah begini ya. Jadi untuk membuka satu insinerator itu harus ada dokumen lingkungannya. Harus ada sertifikat layak operasi dulu. Nah, jadi agak sulit juga ya begitu, dan seringkali ini mahal. Oke, kita lewat kalau begitu. Suhunya harus lebih dari 1000 derajat Celcius. Pasti konstruksinya mahal. Pasti alat dan bahannya juga susah didapatkan karena harus tahan panas. Oke, kita lewat lagi. Harus ada pengujian. Ya, jadi Kota Bandung sudah menggunakan sekarang yang disebut dengan mesin olah runtah atau motah insinerator. Harganya 1,3 M atau sampai 1,5 miliar untuk satu kecamatan. Tapi pada saat kemarin dikunjungi Pak Menteri bilang ini harus dihentikan. Sudah ada hampir 25 tempat yang menyiapkan itu atau yang sedang berjalan kurang lebih 5-6 motah di Kota Bandung, dan itu harus dihentikan. Apa yang sekarang dilakukan? Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian. Apakah ini sudah memenuhi standar, tidak melepaskan polusi, atau bagaimana? Seharusnya sebelum itu dioperasikan harusnya dites dulu. Kan begitu ya, karena kan mengingat dari aturan-aturan. Tapi kalau sudah ada bagaimana? Nggak apa-apa, ayo kita coba. Jadi saya melihat di sini lokasinya terbuka. Pada saat lokasi terbuka, kita harus lihat arah angin. Nah, ini arah anginnya lebih banyak ke sawah. Nah, inilah saat yang tepat untuk bisa membakar. Tapi apa yang dibakar? Yang dibakar diutamakan adalah sampah kering atau yang berasal dari tumbuhan. Itu yang didahulukan. Plastiknya, plastik kalau bisa dipisahkan untuk bisa dijual. Gitu. Nanti mungkin ada mesin pemotong gitu ya untuk plastiknya atau pengepres gitu ya. Ada yang dibikin sekarang itu ada yang disebut dengan RDF gitu ya, pelet kecil yang nantinya bisa dibakar dicampurkan dengan bahan dari
ranting-ranting. Begitu. Jadi apakah diperbolehkan? Kalau akan digunakan, ini lihat anginnya, jangan mengarah ke pemukiman. Lalu apa yang akan dibakarnya diutamakan adalah sampah pertanian. Jadi tidak menimbulkan kebahayaan di jangka panjang atau tidak menimbulkan polusi yang disebut dioksin itu tadi. Kenapa? Ya karena kita harus bisa tadi secara berkala, maaf di yang akhir tadi, melakukan uji emisi, monitoring, dan uji laboratorium dengan laboratorium yang tersertifikasi. Dan ini biayanya sangat mahal. Jadi pemilihan insenerator biasanya digunakan di tempat-tempat yang sudah maju, keuangannya banyak, sehingga bisa melakukan antisipasi sejak awal dengan keuangan yang lebih mumpuni seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ada operator tersertifikasi pengendali pencemaran udara. Nah, salah satunya kalau tidak bisa pelatihan nanti bisa mengundang dari Unpad seperti sekarang. Jadi kami atau saya misalkan sebagai ahli pengendali pencemaran udara bisa bagi ilmunya. Kalau untuk mengendalikan seperti ini seperti apa? Saya berikan informasi praktis seperti tadi. Didahulukan sampah organik atau sampah asal tumbuhan yang kering bisa dibakar dengan catatan arah angin nanti mengarah ke sawah nantinya. Jangan sampai nanti kita lihat arah anginnya ke arah pemukiman. Itu yang nantinya dipastikan. Karena cerobongnya pendek, kalau ini naik paling tinggi 5-10 meter, lalu akan terbawa oleh angin yang ada di sekitar. Kalau arahnya ke pemukiman, residu angin atau misalkan sisa pembakarannya itu akan terbawa ke pemukiman. Gitu. Jadi kalau ini arah anginnya ke sawah, justru nanti kan sisa pembakarannya itu biasanya seperti abu, ada mineralnya, atau seperti arang, ada karbonnya. Itulah yang dibutuhkan oleh sawah dan pertanian. Tadi ada yang nanya, oh ini dengan pertanian, katanya kayaknya saya bisa nanya soal pertanian. Boleh nanti kita diskusi gitu ya. Kebetulan penelitian ada beberapa mengenai pemupukan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita bisa bicarakan. Jadi apakah kalau sudah ada begini tidak boleh? Masa iya saya datang ke sini tiba-tiba Pak Kades ini mohon maaf harus dibongkar ya? Ya nggak bisa juga Pak. Ya. Apalagi kan yang datang ke sini ya teman-teman kakaknya dari Unpad gitu ya, tiba-tiba seperti itu. Jadi Unpad melakukan pendekatan sosial yang lebih fleksibel sebetulnya. Melihat kondisi yang ada di masyarakat. Ya, kita tidak bisa menghindari bahwa sampah itu akan terus dihasilkan. Ya, kasarnya kita bernapas pun menghasilkan pencemaran CO2 dilepaskan. Tapi bagaimana kita mengendalikan pencemaran tersebut? Termasuk juga pada saat makan. Jadi sebisa mungkin makan itu habis sehingga tidak ada yang tersisa untuk dibuang yang menjadi sampah. Gitu. Jadi tadi saya jadinya menggarisbawahi yang disebutkan Pak Kades di terakhir. Mari jadikan hal-hal yang kecil atau dimulai dari hal yang kecil untuk kemajuan kita bersama untuk tadi berdampak besar. Kalau hal-hal yang kecil itu dilakukan oleh ibu dan bapak semua atau mas-mas dan mbak-mbak di sini, itu akan berdampak lebih besar. Gitu ya. Jadi nanti Desa Sukahaji akan menjadi pionir atau seseorang yang terdepan, masyarakat yang terdepan dalam perubahan sosial. Gitu, dan Pak Kades yang memimpin itu. Jadi saya kira inisiatifnya sudah baik, tinggal kita bagaimana bersama-sama untuk bisa merubah itu. Gitu ya. Nah, terkait insenerator tadi, prasyaratnya kalau memang itu tidak bisa dilakukan, bisa dibakar, didahulukan sampah-sampah kering, sampah-sampah organik, sampah-sampah pertanian, perkebunan. Nah, untuk sampah plastik dan lainnya ini bisa dipisahkan untuk di kilo, nanti dihubungkan misalkan dengan pengepul yang ada di sekitar. Nah, yang lainnya nanti secara berkala 3 bulan sekali dicek gitu ya, atau 6 bulan sekali sambil dicek dibersihkan, jangan sampai nanti ada yang bocor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini perlu dipastikan. Nah, jadi untuk bisa terus menciptakan pembakaran yang optimal,
kualitas sampah kering ini menjadi penting dan mesti terpilah. Ini yang paling murah karena milah itu paling murah. Apalagi kalau dilakukan mulai dari rumah. Gitu ya. Jadi milah itu paling murah apalagi kalau dilakukan mulai dari rumah begitu. Jadi itu yang paling utama. Begitu ya. Jadi kalau di kampus saya selalu bicaranya pengurangan sampah harus dari sumber. Siapa sumbernya? Diri sendiri. Kita semua sumbernya. Ya, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menyadari kita semua sumber sampah itu, ya kita mulai merubah pola konsumsi kita. Setelah menghasilkan sampah, apa yang harus kita lakukan gitu ya, dengan mengurangi, kalaupun sudah ada, memilah atau menempatkan pada tempatnya, dan setelah itu baru mengolah atau tadi dengan cara membakar dengan insinerator yang ada. Apakah ini bisa diperbanyak? Kalau lokasinya seperti ini, memungkinkan Pak, gitu ya. Jadi di samping atau agak jauh di tengah sawah masih memungkinkan Pak. Gitu, nggak perlu khawatir. Nanti Pak Menteri kesini tinggal panggil saya aja. Kata Pak Menteri nggak boleh dong. Kata Pak Gilang boleh katanya. Bukan boleh. Kalau akan digunakan syaratnya A, B, C dan itu sudah dipenuhi oleh Bapak Ibu semua. Gitu ya. Jadi dipastikan bahwa panasnya kalau harus sampai 1000 derajat pasti atau harus sampai 500 derajat pasti ini akan cepat rusak. Karena batanya juga bata ringan yang biasa, bukan misalkan bata tahan api. Nah, kalau nanti akan ada konstruksi lain, bisa dipikirkan dari bata tahan api, misalkan begitu. Lalu, tadi, gitu ya, kalau pembakarannya makin lama, karena kan api di dalam itu juga akan merusak. Kalau kita menyebutnya korosif. Jadi membuat mengikis lapisan-lapisan yang ada di dalam. Nah, itu makanya sering harus dibersihkan, sering dicek, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya memang jadinya lebih ribet dan lebih mahal. Nah, setelah ada dihasilkan, ya kalau yang dibakar, pasti itu akan menghasilkan abu-abunya ini nanti bisa dimanfaatkan. Apakah untuk pumping block, apakah tadi bisa, kalau di sini masih pada luas nih, bisa ditebar ke sebagian ke sawah gitu atau ke kebun gitu ya, tapi jangan terlalu banyak karena biasanya mineralnya ini agak kuat gitu. Nah, jadi banyak sebetulnya yang bisa dilakukan. Saya kesini tidak untuk melarang Pak. Mudah-mudahan nih Pak Kades tetap bersemangat gitu, karena saya juga pada saat ngobrol dengan teman-teman, aduh agak pening juga ini harus seperti apa gitu, karena Pak Menteri menyampaikan bahwa melarang. Apalagi ini maaf kalau saya bilang ini bukan insinerator, ini tungku bakar. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau akan digunakan tadi syaratnya sampah terpilah, pastikan kering. Pada saat kering optimalkan untuk sampah organik dan tumbuh-tumbuhan atau pertanian. Lalu perhatikan arah angin ini, seringkali arah angin ini ke sana saya lihat, soalnya arah pohonnya berhembus ke sana. Jadi ini lokasinya sudah bagus, ini Pak Kades saya apresiasi, ini bagus lokasinya. Jadi pada saat dibakar nih asap akan larinya langsung ke sawah gitu. Walaupun nanti ada selalu aja ada yang bilang pada saat asapnya turun nanti akan terserap oleh padi dan lain sebagainya. Kita bisa bicara nanti akan tersebar gitu ya di udara, konsentrasinya atau kepekatannya akan berkurang, dan pada saat turun ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber mineral bagi tanaman. Makanya yang didahulukan adalah sampah organik, bukan sampah plastik dan lain sebagainya untuk yang nantinya dibakar. Karena di sini yang memang yang paling banyak sampah organik gitu ya. Jadi itu barangkali volume sampah bisa dikurangi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah berkomitmen, ini 3 bulan ke depan ternyata orang mulai berubah. Mulai mengurangi buang sampah ke sungai. Mulai mengurangi buang atau bakar sembarangan. Semua barang-barang di sini, oh sebelum dibakar kita pisahkan dulu. Oh sebelum dibakar kita kumpulkan dulu, kita lihat. Lalu kita bisa timbang berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk yang plastik, yang botol, nanti bisa dijual, dan yang organik atau tumbuhan ini bisa kita lanjutkan bakar. Sebetulnya kalau sudah terpilah, yang organik pun bisa jadi nggak perlu dibakar. Ini kalau di sini ada Bapak Ibu yang suka bikin pakan gitu kan, punya mesin pelet ya. Nah, cacahan dari sisa
jerami misalkan, atau sampah sayuran, atau ranting, itu bisa digabungkan, di crusher atau ditepungkan. Setelah ditepungkan sama jadi pelet, jadi kayak pakan Pak. Itu bisa dijual Pak ke pabrik sekarang. Banyak yang mencari untuk pengganti batu bara. Dan di sini banyak sumbernya. Itu selanjutnya. Karena kita bicara dasar dulu nih gitu. Banyak sebetulnya inovasi-inovasi nantinya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di sini nih. Saya lihat kan potongan kayu banyak, potongan ranting itu bisa dicampurkan Pak dengan jerami, dengan sekam ya atau bekatul dan lain sebagainya. Itu kita menyebutnya bahan bakar biomasa. Itu banyak dicari Pak. Jadi nanti dari sisa limbah pertanian atau limbah sawah ini bisa menghasilkan disebutnya pellet biomasa atau wood pellet, pellet kayu yang nantinya bisa dibakar untuk kompor biomasa atau bisa disuplai ke pabrik untuk menghasilkan juga uang karena itu bisa menggantikan batu bara. Mudah-mudahan ada satu atau dua kata yang bisa diambil dari dongeng pengantar tidur dari saya. Mudah-mudahan gak ngantuk ya, udah siang soalnya. Tapi saya lihat Bapak Ibu masih bersemangat. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama berdiskusi atau menyampaikan permasalahannya seperti apa dan kita sama-sama mencari solusi untuk ya kemajuan kita bersama terutama di Desa Sukahaji. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang. Mungkin saya mewakili tim panitia dan Bapak hadirin Ibu sekalian mengucapkan terima kasih kepada Pak Gilang atas pemaparannya karena kalau membicarakan sampah mungkin itu masalah semua orang kayaknya Pak ya. Dan mungkin yang paling mudahnya adalah memang kita pilah dari rumah. Ketika sudah dipilah mungkin bisa dijadikan pundi-pundi ataupun ketika dimasukkan ke insinerator menjadi tidak masalah. Betul. Dan untuk penggunaan insinerator sendiri terdapat beberapa prosedur ya Pak sebenarnya yang harus diperhatikan mulai dari sampahnya, tempatnya hingga arah mata anginnya. Seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama untuk sesi selanjutnya ada sesi diskusi Pak dan tanya jawab. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian dipersilahkan ketika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan opini. Dipersilahkan kepada Bapak. Silahkan. Berhubung rumahnya kecil gimana? Naruh sampahnya di mana? Rumahnya kan kecil. Mau nyimpen sampahnya di mana? Kan terbatas. Itu aja Pak yang Baik, saya. Soalnya rumah saya kecil. Oh iya. Satu rumah berapa orang Bu? Satu rumah saya sama anak sama mantu. 3 orang. 3. Oh. Gak bisa ngukur rumah orang tukang. Jadi kalau 3 orang, misalkan 3 orang dewasa, maaf Bu, ini saya langsung jawab. 3 orang dewasa, 1 orang dewasa setiap hari itu paling menghasilkan antara 200 sampai 300 gram. Kalau 3 orang itu paling hanya sekitar setengah kilo atau 600 gram. Kayaknya kalau setengah kilo kita simpen atau kita bawa kan nanti mau dikumpulkan sama-sama di sini, ini masih memungkinkan. Atau nih, mohon izin nih Pak Kades gitu ya. Nah, saya pengalaman di Sarijadi di Kota Bandung, biasanya kita beli ada ini Bu, ember cat bekas tuh yang kecil-kecil. Nantinya ya tadi sama ibu-ibu yang perelek itu, ember bekas itu diambil setiap Selasa atau Kamis. Jadi tetap difasilitasi untuk menyimpan. Tadi kalau kita hitung berarti per hari itu akan ada setengah kilo. Berarti ember itu kalau akan 3 hari sekali harus bisa menampung 1,5 sampai 2 kilo maksimal. Nah, tinggal disediakan itu. Kan itu bisa disediakan dari kalau misalkan akan dikelola oleh teman-teman pemuda, misalkan akan lebih bagus. Atau sama ibu-ibu Sri Kandi tadi akan lebih bagus. Nanti bisa di inisiasi misalkan untuk wadahnya diseragamkan. Atau misalkan dari embel cat bekas yang ukuran 3 kilo atau 5 kilo. Nah, awalnya biasanya begitu Bu. Benar. Awalnya biasanya begitu. Waduh, ini sampah nih, bau dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tadi kayak hansip di rumah saya pada berantem karena satu karung itu tuh bisa dapat 100.000 per hari
karena kan di Kota Bandung lumayan agak banyak apa sih sampah plastiknya. Di sini mungkin setengahnya lah, nggak terlalu banyak gitu. Jadi awalnya pada nggak mau. Setelah dikumpulkan, kalau udah dikumpulkan orang akan datang sendirinya. Jadi nanti akan numpuk misalkan di sini apa gelas-gelas plastik bekas dan lain sebagainya yang tadi sama ibu dikumpulkan setiap hari di Ini yang aku, Pak. oh iya. Ini Nah, harus kita lihat ibu setiap hari dapat berapa. nenek-nenek buat banyak. Biasanya begitu. Nah, begitu. Nanti mudah-mudahan akan lebih banyak. Dan biasanya memang betul ada yang sepuh yang menginisiasinya, Bu. Nanti yang muda-mudanya ikut. Kenapa? Pada saat nanti betul dikelola, dipisahkan. Tadi ibu permasalahannya satu rumah 3 sampai 4 orang biasanya ya tadi disediakan ember bekas aja gitu, ember bekas, ember cat kan ya kadang kita juga dapat dari sampah begitu, Bu. Nah, itu bisa disiapkan di satu rumah satu misalkan. Nanti akan diambil setiap hari Selasa atau Kamis atau seminggu 2 kali. Nah, kan kita bisa hitung 2-3 hari paling ada 2 kilo di satu ember itu. Atau disediakannya 2 ember nih. Satu untuk sampah yang kering, satu untuk sampah yang basah. Gitu. Jadi akan memudahkan tadi pada saat digabungkan misalkan nih para Sri Kandi atau sama ini pemudanya mau mengambil yang kering, oh udah tinggal dimasukkan ke penampung yang kering juga gitu. Jadi enggak secara rantainya tidak tercampur lagi. Kenapa harus begitu? Pada saat sampai di sini ya udah milahnya kan udah gampang, tinggal kering dan basah. Kering mau masuk langsung ke insinerator atau dibakar, udah tinggal langsung. Kecuali di keringnya, oh ternyata masih ada botolnya, kita ambil. Kan nggak jijik juga kalau kering, Bu ya. Nah gitu, itu strategi yang paling gampang. Antara kering basah dulu, kering basah. Nah basah itu biasa. Nah, praknya beda, betul praknya beda. Setelah berjalan, banyak Bu, perusahaan-perusahaan anak muda yang pengen ngelola sampah. Bentuknya perusahaan, udah bukan ibu-ibu lagi yang berebut untuk ngelola sampah. Gitu, prak-prakannya memang beda. Bukan beda orang jadi jijik, enggak. Perusahaan saking inginnya, betul begitu Bu. Gitu. Apalagi kalau itu bisa dikelola oleh ibu-ibu secara sederhana dari rumah. Gitu, jadi maksud saya memotivasi ibu-ibu. Gitu. Secara sederhana memang, wah ini menjijikan, wah ini bukan bagian saya. Awalnya semuanya begitu Bu. Betul. Sekarang mungkin sudah lebih dari 10 bank sampah. Gini, di Bandung itu namanya saja bank sampah Bu. Isinya perusahaan. Gitu. Jadi nama lembaganya bank sampah. Di Cimahi ada bank sampah yang dikembangkan oleh Pemda tadinya. Dikembangkan dari ibu-ibu seperti ini. Setelah menghasilkan, berjalan dengan baik, langsung ada yang telepon dari pusat. Perdana Menteri kita, Pak Luhut. Itu bank sampah diambil alih sama perusahaan saya saja. Didenda, betul. Iya. Oh iya. Ini mau didenda? Oh jangan. Iya. Jadi banyak pengalaman yang awalnya begitu. Di Cimahi pun begitu. Didenda. Ditangkap Bu. Ditangkap. Jadi ada sidang justisi apa gitu, modelnya seperti itu. Jadi sidangnya oleh Satpol PP. Ditanya mau bayar denda atau enggak, bayarnya berapa? 500.000. Saya nggak bisa dan lain sebagainya. Akhirnya dibayarin sama kepala dinasnya. Jadi orangnya nggak jadi bayar. Tapi kenapa? Yang penting ada efek jerah. Jadi orang mau memperhatikan lagi, sampah itu harus diperhatikan. Maksudnya diperhatikan, tidak sembarangan membuang. Kalau sudah ada bisa dikelola. Kalau dikelola bisa menguntungkan, begitu. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan ya kita sama-sama. Saya juga sehari, 2 hari, 3 hari kadang lupa, balik lagi. Begitu Bu, kita sama-sama makannya. Makasih Bu. Silakan ada lagi. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai sampah kan mungkin global ya Mas ya. Ya. Bukan di Desa Sukahaji aja. Karena saya juga mempunyai rasa kepedulian tentang sampah. Untuk sementara ini saya juga lagi protes tentang sampah, tapi melalui jalur kesenian saya. Saya demo sampah pakai jalur seni saya. Gitu. Nah, untuk mengurangi sampah plastik itu sebenarnya dari lingkungan sekitar sih Mas. Dari lingkungan sekitar, dan untuk pemerintah pusat atau pemerintah daerahnya juga untuk menyediakan kayak di perumahan, di setiap rumah itu harus ada wadah atau segala macam itu Mas, biar sampah itu enggak liar dibuangnya, karena mohon maaf ya, orang di desa itu belum sepenuhnya seperti orang-orang di kota, dikasih saran ini saran itu nggak bisa. Karena saya sendiri di Indramayu Kota pernah bikin biodigester Mas, di kuliner Cimanuk tuh Mas, tapi sampai sekarang gagal. Padahal itu udah ngeluarin gas, udah berapa puluh warung itu udah kasih gas gratis dari sampah basah itu, tapi sampai sekarang gagal itu Mas, karena yang ada apa sih, berebutan tuh Mas, berebutan, karena dari warung tersebut kan ada berapa ratus warung ya, cuman yang gas ini cuman nyambungnya cuman 10 warung misalkan, yang lainnya kan iri Mas gitu, yang jadi solusinya tuh nggak ketemu. Itu saya bekerja sama dengan Politama dulu Mas. Untuk protes tentang sampah sih saya udah jalan sendiri ya Mas, bukan ya, saya ngumpul sendiri, tapi saya sudah jalan sendiri, ngambil apa sih, irigasi, bersih laut juga saya sendiri, saya nggak perlu bawa teman, nggak pernah ngajak teman, saya protes sendiri. Bukan saya protes benci pemerintah, bukan ini, tapi solusi dong. Maksud saya mah, saya posting di sosial media saya, maksud saya biar teman-teman dan warga sekitar ikut saya, tapi sampai sekarang nggak ada yang ikut, jadi ya udah mentok sampai sekarang gitu Mas, jadi nggak ada solusi. Yang saya mah per RT itu ada yang ngangkutin 1 bulan sekali, kita nggak apa-apa bayar iuran misalkan 15.000 atau 20.000, jadi per 1 RT itu biar bersih gitu Mas. Nanti kalau kan ada yang bisa kerja juga, nanti anak muda atau orang-orang tua gitu Mas. Terus sampah yang itu kalau bisa jangan dibakar semua, atau dibikin kreasi buat ada pemasukan gitu kan. Untuk ibu-ibu kan biasanya kreatif semua ya Mas, bikin dari apa sih, botol plastik dibikin bunga-bungaan atau dibikin segala macam gitu kan, itu kan udah menghasilkan pundi-pundi uang juga gitu. Mungkin itu aja sih Mas dari saya. Apa sih ya solusi dari Tengku Resik ya, Tengku Resik itu di mana sih ditaruhnya, di per RT atau satu tempat aja itu Mas? Kalau mungkin kalau satu tempat kayaknya mungkin berat juga sih Mas ya. Dengan saya mah misalkan per apa ya, per RW lah, per RW itu ada Tengku Resik gitu Mas, biar nggak berat, maksudnya kan bisa nanti dipilih gitu. Mungkin itu aja ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Mas Jerry. Ini sebenarnya pertanyaannya buat saya, jadi saya jawab. Tapi paling tidak ya ini namanya diskusi. Memang saya sudah berencana dengan tim, artinya tim saya yang ada di desa dengan para pamong, terutama nanti diinisiasi dengan saya, Sekdes, dan nanti bendahara, karena akan melihat seberapa mampu sih anggaran kita yang kita miliki di desa ini. Karena yang jelas tadi saya pembukaan pertama itu adalah bagaimana visi misi kita yang kedua ini, saya yang kedua ini, bagaimana Sukahaji untuk lebih meningkatkan lagi di masalah kebersihan. Dan salah satu progres yang sudah saya lakukan, Mas Jerry, di Blok Sigrong itu, semenjak saya terpilih kembali dan walaupun saya belum dilantik kembali, saya sudah melakukan gerakan membersihkan got-got. Ya Mas Moncos, ya saya sudah melaksanakan itu lebih dari, ada sekitar 1 minggu lebih melaksanakan pembersihan, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak tergenang lagi. Dan itu salah satu, artinya keniatan saya ya selaku pemerintah desa, dan itu
komitmen saya untuk terus meningkatkan bagaimana kebersihan lingkungan itu tercipta. Makanya tadi benar kata Mas Jerry, memang masyarakat kita ini masih apatis. Artinya ketika ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah atau kepedulian oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat tuh kebanyakan lebih banyak menonton. Memang seperti itu udah kayak budaya di Desa Sukahaji. Tapi saya yakin ada rencana kalau memang ini undang-undang dibolehkan tadi, yang pengecualian itu dibolehkan, misalkan salah satu cara pembakaran ini karena yang prosesnya seperti saya membangun bak-bak sampah itu kan dibakar langsung di bak sampah, kan nggak ada masalah itu. Tapi karena ini judulnya inisiator ini, jadi ada memakai aturan main, jadi ada undang-undangnya Pak Bu. Jadi anak tata caranya jadi beli asal membangun baik. Nah maka saya ada inisiatif tadi, insya Allah nanti kita buat percontohan di RT mana dulu yang sanggup, dan rencananya memang saya akan rencanakan di Blok Cangkingan. Nanti ada satu RT yang kita kelola bersama-sama, tapi intinya tadi dimulai dari rumah itu sendiri. Kita memilah, nanti kemudian ada petugasnya yang mengambil. Memang langkah-langkah tersebut, kalau secara teori saya sudah pernah ikut juga seminar-seminarnya, yaitu ada yang namanya sampah masyaro. Pernah saya itu ikut. Dan teknis termasuk manajemennya seperti manajemen bank sampah itu saya sudah agak sedikit memahami. Tapi lagi-lagi kembali, ketika dibalikan kepada masyarakat dan kemudian antusias masyarakatnya nggak ada, jadi gergete langkah masyarakatnya kita. Jadi apa wayana wong berseni, got atau apa kan nonton, kadang masih jendela itu, loh lagi bersih-bersih ngumpet maning. Ya, bener boleh. Ya iya, boleh. Irame itu menjengar pemain kita lagi apa? Oh lagi bersih-bersih ngumpet maning. Ya, bener kan? Itu sudah begitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini merupakan salah satu pelopor ya untuk menggerakkan kesadaran manusia. Jadi makanya saya mengutamakan tadi sebenarnya bagaimana kita mengedukasi masyarakatnya, nyontoi maksudnya maning masyarakat gitu. Oh makanya dengan kenapa saya bangun di sini supaya nanti Ibu Bapak tahu bahwa oh ya saya memulai seperti ini contohnya karena yang sebelumnya saya buat ya bak itu yang sebelahnya itu dibakar gitu. Memang mengganggu kalau arah anginnya udah nggak jelas, ini kan mengganggu masuk ke perumahan-perumahan masyarakat. Jadi pada intinya apa yang diceritakan oleh Mas Jerry dan usulan itu siap kami pemerintah Desa Sukahaji siap untuk melakukan kolaborasi dan mencari solusi yang tepat bagaimana untuk mengurangi sampah itu sendiri. Mudah-mudahan insya Allah periode kedua ini ya tadi ada progres yang kita kerjakan. Berapa persen harus kita kerjakan, jangan sampai jadi slogan tapi tidak dikerjakan. Nah makanya dengan mendatangkan mahasiswa yang dari Unpad ini yang datang ini sebagai solusi bagi kita, pemacu semangat bagi pemerintah desa dengan jargon-jargon yang diberikan seperti tadi Sukahaji bersih, Sukahaji ini dan sebagainya, kreatif dan sebagainya. Itu saja yang mungkin saya jawab Mas Jerry. Yang jelas kami siap untuk membangun fasilitas-fasilitas pengolahan sampah itu sendiri. Tapi lagi-lagi tadi kita nggak boleh pesimis, harus optimis. Terus harus memulai dari mana? Ayo sok memulai gitu. Pokat wong tua-tua wis lemes-lemes ganti wong nom. Ya beli. Nek kena ning wong nom maksudnya mah. Onon buat saya ibu bapak RT nis. Aduh wis lemes ya. Males anang DC bae. Iya RT kan tempatnya DC. Iya kan. Jadi bokatan orang sanggup Pak. Ini naning nom cang bisa semangat lebih anak konon. Itu ya Pak. Jadi mungkin salah satu penyampaian. Jadi nanti mengenai saya sangat berterima kasih kalau misalkan di Desa Sukahaji ini ada nggak usah banyak 10 orang aja yang Mas Jerry itu selalu inisiatif bersihin sampah di pantai dan sebagainya. Wah luar biasa sebenarnya. Karena yang ada tuh ya 1-2 orang aja. Habis itu ya udah. Nggak dibantu lagi. Saja terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades. Saya kira Mas Jerry harus salaman dulu sama saya. Nggak sendiri Mas, pokoknya. Nggak sendiri. Orang-orang yang berjuang dan berbeda dengan yang lain selalu merasa sendiri biasanya. Tapi kita memperjuangkan hal yang sama Mas. Nggak perlu khawatir. Jadi saya berbicara sini ke sana melalui perkuliahan,
Mas Jerry sebagai seorang seniman mengekspresikan diri kan seperti itu kan. Pak Kades sebagai pamong desa gitu ya, mengajak Bapak Ibu dan sebetulnya di yang paling sebelumnya. Nah, siapkah kalau di sana huruf atau kata keduanya itu kota. Maksudnya kota itu pemerintah, pemerintah kota untuk menggunakan insinerator untuk memusnahkan sampah. Tapi saya ganti O-nya dengan I. Siapkah kita? Jadi pertanyaan itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Kenapa? Karena tadi inisiatif itu akan balik ke diri kita. Tidak perlu lagi bertanya apakah ini sudah terjawab, orang lain mengikuti kita, tapi dengan inisiatif yang terus berjalan seperti sekarang, saya kira, makasih Mas Jerry. Saya nggak ngerasa sendiri juga, gitu. Saya ngomong di mana-mana begini begitu, kadang juga nggak didengar sama pemerintah kota dan lain sebagainya, begitu Mas. Gitu ya. Jadi saya kayak ngasih kuliah aja ke mahasiswa, gitu. Habis itu selesai ya udah. Ya dapat honor ya, dapat honor. Mungkin kalau Mas Jerry enggak. Karena penghargaannya bukan dari honor, lebih tinggi saya kira. Jadi apresiasi yang lebih tinggi itu pada saat kita puas dengan apa yang kita kerjakan dan kita melanjutkan itu sekalipun itu tidak diapresiasi oleh orang lain, begitu kan? Karena ya kita yakin dengan prinsip yang kita pegang dan itu yang seharusnya bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Maksudnya kan begitu kan Mas? Oke, mudah-mudahan nah dengan hari ini kita sama-sama diinisiasi, kalau kita menyebutnya di engage gitu ya, dibangunkan kembali oleh Pak Kades nih gitu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bersemangat untuk merubah atau menjadi pelopor di Desa Sukahaji. Seperti itu ya. Jadi kita sama-sama bisa mengembalikan kepercayaan diri kita dulu sebelum menjamin kepercayaan masyarakat kepada kita kan nih, pada para RW, para RT gitu ya, ibu-ibu PKK. Harus punya percaya diri dulu bahwa diri kita mampu untuk menjadi lebih bersih, untuk mengelola sampah lebih baik, untuk menjadikan Sukahaji pelopor kebersihan di Indramayu. Tidak hanya Mas Jerry, saya juga bisa. Ayo kita bersama-sama untuk menjadi pelopor hal tersebut. Begitu barangkali Bapak Ibu cukup. Terima kasih, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua. Silakan. Terima kasih Mas Jerry atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Kadesaan dan juga Pak Gilang atas pemaparan dan penjelasannya. Sayang sekali dikarenakan keterbatasan waktu, maka sesi diskusi akan dicukupkan saja pada saat ini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Pak Gilang serta para hadirin yang telah berpartisipasi pada sesi diskusi kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan dan juga hasil diskusi tadi dapat bermanfaat bagi para warga Desa Sukahaji ke depannya. Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, Pak Gilang, akan dilakukan penyerahan plakat kepada narasumber Bapak Gumilang oleh Saudara Tito selaku Ketua Koordinator KKN Desa Sukahaji. Kepada Saudara Tito dipersilahkan.